Shalom saudara-saudara, kami ucapkan selamat berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semuanya yang pada saat ini dimanapun Anda berada, tolong sempatkan waktu kita. Walaupun kita beribadah di rumah saja, tidak mengurangi rasa kasih sayang kita kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa mengetahui apa yang menjadi problem dan permasalahan saya saudara, dimanapun saudara berada. Jangan khawatir, jangan takut, dan jangan patah semangat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing pada saat ini. Walaupun kita merasakan secara manusia, kita akan merasa patah semangat ya, kita merasa putus asa terjadinya corona di dalam dunia ini. Tetapi berbahagialah bagi saya dan saudara, kita masih diberi kekuatan. Tuhan mengasihi saya dan saudara semuanya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, haleluya. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan Yesus, bukan setia sampai akhir hidup. Ku percaya Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan, oh kami percaya Kau Tuhan yang indah, Kau Tuhan yang percaya. Kau membuatku sesuai rencanamu. Benar Tuhan. Kau Kami rindu ini semua di dalam kehidupan tiap kami nyata musim Tuhan. hidupku. Amin, amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Amin. Oh, semua kekurangan ku Kau pun tahu. Amin. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Tetap Kau Amin. pandang indah dalam-Mu. Aku angkat tanganku dan Terima kasih berseru, Tuhan. ku milik-Mu. Amin. 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 Oh, Engkau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Amin. Kau memegang Yesus. musim Inilah kerinduan kami Bapa. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Yes. Yes. Ku milik-Mu. Semua kekurangan Yes. Kau pun tahu. Tetap Kau pandang dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru, Ya inilah pengangkat kami. ku milik-Mu. Kami tak ada berserah dalam tangan-Mu Bapa. Amin. 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 Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang tiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Terima kasih Tuhan. Tetap Kau pandang indah Dan dalam setiap pujian ini bisa menguatkan setiap pemirsa yang ada di rumah dimanapun dan mereka semua berada. kekhawatiran. Bisa menguatkan iman percaya Ku bukan Tuhan. milik-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua milik-Mu Jadikan aku
indah yang kau pandangmu. Yes, terima kasih Yesus. Setulus karyamu di dalam hidupku, ajarku hanya kepadamu. Tadam setia kepadamu Tuhan. Datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan semua Tuhan, ku Berikan padamu semuanya yang ada. Aku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Setulus karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Keadaan setia kepadamu Tuhan. Jadikan indah yang kau pandang mulia. Setulus karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan. Tadam setia kepadamu Tuhan. Tadam setia, tadam setia, tadam setia kepadamu Tuhan. Kau selalu menguatkan di dalam kehidupan kami. Immanuel, Engkau besertaku. Kau Allah Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kau Allahku yang selalu menyertai aku. Kau Allah Immanuel dalam kehidupanku. Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.
kami kesehatan, Kau telah memberikan kami kekuatan, Kau telah memberikan berkat yang lumpah ruah dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani, baik berkat rohani, baik berkat kekuatan, berkat kesehatan. Tuhan telah mengkrosek segala anggota tubuh kami, Tuhan, dari yang sekecil-kecilnya sampai alat yang sangat vital, Tuhan. Tuhan, Kau adalah DNA dalam kehidupan kami, ya Tuhan, sehingga walaupun 1000 rebah di sisi kami dan 1000 rebah di kanan kami, Tuhan akan meluputkan kami dari segala mara bahaya apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi buat setiap jemaat GPIS Jepres. Sebentar kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, pagi ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena semalam Tuhan sudah melindungi kami, menolong kami, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru yang Tuhan berikan pada kami. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami menyediakan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk diberkati dan siap untuk mengambil kuasa yang daripada-Mu. Pagi ini khususnya kami akan merenungkan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Oleh karena itu kami mohon hadirat-Mu turun atas kami, urapan-Mu mengurapi kami, baik yang bicara maupun yang mendengar, sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami masuki hadirat-Mu. Amin. Pagi ini kita akan melihat dan mendengar tentang kuasa daripada kebangkitan Kristus yang diambil dari Matius pasal 28. Kita akan renungkan ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita dengar bersama. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang 10, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Hari Sabat sudah lewat, sehingga mereka bebas untuk melakukan aktivitas. Pertama sekali Maria Magdalena dan Maria yang lain atau saudaranya, dia pergi ke kubur untuk menengok kubur tersebut sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Yesus bahwa 3 hari dia akan di dalam kubur, namun setelah itu mereka akan bangkit dari kubur. 3 hari mereka jalani, baik pergumulannya dengan roh-roh yang ada di bawah bumi, baik roh yang ada di atas bumi, maupun roh yang ada di udara atau di surga. Itulah yang dia gumulkan untuk menyesuaikan pengajaran yang mereka telah dengar bersama. Lanjut. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Terjadilah suatu gempa bumi yang hebat, gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Malaikat Tuhan turun, berdiri di atas batu kubur itu. Lalu malaikat Tuhan menggulingkan kubur yang menutup, yaitu mayat Yesus. Lalu kubur itu sudah terguling, dan mayat itu ternyata
sudah tidak ada di sana. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Itulah malaikat yang turun dari surga yang menggulingkan, yaitu batu yang menutup kubur Yesus. Pakaiannya berkilat putih bagaikan salju yang dia gunakan. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Penjaga-penjaga kubur itu semua gentar, semua takut karena gempa bumi yang besar dahsyat itu. Bahkan mereka dikatakan seperti orang mati karena ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Jangan takut, itu selalu disampaikan oleh malaikat Tuhan. Pada waktu Yesus yaitu lahir di Bethlehem, berita itu dinyatakan juga, jangan takut. Setiap malaikat datang ke dunia ini bukan menakutkan manusia, tetapi memberikan kabar sukacita, kabar gembira, berita yang dahsyat, berita yang luar biasa, yang boleh meneguhkan kembali tentang iman seseorang. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Sesungguhnya firman sudah pernah diajarkan oleh Yesus bahwa dia akan lahir dan dia akan mati dan dia akan bangkit setelah 3 hari ada di dalam kubur. Dan dia diberitahukan untuk pergi supaya bisa melihat kebenaran yang Yesus pernah sampaikan pada waktu itu. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tugas daripada perempuan-perempuan tadi, setelah mereka melihat kebangkitan Yesus, maka mereka harus memberitahukan kepada murid-murid untuk segera mereka juga melihat kebenaran tersebut. Kebenaran yang kita miliki harus kita sampaikan kepada sesama kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, bahwa Yesus bangkit dan dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Sementara dia takut, sementara dia penuh sukacita karena kebangkitan Yesus, maka dia cepat-cepat lari untuk memberitakan kebenaran Tuhan kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Murid-murid yang bertemu dengan Yesus, dia mendapat kabar sukacita, mendapat berita yang sangat mengagumkan dan berita yang memberikan pengharapan bagi dia. Lalu apa yang murid-murid perbuat? Dia sujud menyembah kepada Yesus. Dia memeluk kaki Yesus, artinya merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Dan dia sangat menikmati hadiratnya
yang dia dapatkan pada waktu itu. Untuk mendapatkan kebenaran tidak bisa berjalan dengan santai-santai, tetapi untuk mendapatkan kebenaran Allah itu mereka harus lari, harus cepat-cepat untuk bisa mendapatkan suasana kebangkitan yang ada yang sebentar dia akan nikmati bersama dengan Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mereka harus pergi, tidak takut, tidak tawar hati, dan mereka pergi dengan sukacita untuk menyampaikan berita itu kepada sesama mereka, kepada murid-muridnya, supaya semua yang datang ke Galilea boleh mendapatkan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, makna dan kuasa daripada kebangkitan Yesus akan mengubah kehidupan kita. Makna dan kuasa yang dahsyat itu akan menciptakan hari depan yang penuh gilang gemilang. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh keberhasilan. Itu yang Yesus ajarkan sebelum dia pergi ke Galilea. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita menangkap suasana kebangkitan, kuasa kebangkitan, maka kita akan menatap masa depan yang penuh harapan, sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Aku tahu masa depanmu, yaitu masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh gilang gemilang. Karena tanpa kuasa kebangkitan Yesus, kekristenan kita adalah sia-sia. Kekristenan kita tidak memiliki harapan apa-apa. Tapi dengan kuasa kebangkitan Yesus yang kita dapatkan, maka di sanalah ada satu pengharapan yang baru, ada satu sukacita yang luar biasa, ada satu kuasa yang membuat kita berhasil, baik hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Demikian renungan pagi hari ini, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu. Kami tahu sekarang bahwa Engkau bangkit, dan sebentar lagi Engkau akan naik ke surga untuk yaitu mengirimkan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan mengurapi, memberkati setiap kehidupan kita masing-masing. Berkati setiap pribadi yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Mereka boleh menangkapnya, mereka boleh mendapatkan rema daripada Tuhan, dan mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang kekurangan menjadi hidup diberkati, dan yang saat-saat ini sedang bergumul dengan kebutuhan mereka, maka kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau akan memenuhi setiap kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap orang, setiap anak-Mu yang sempat mendengar kebenaran firman-Mu ini. Biar mereka boleh menangkap di dalam roh mereka, dan mereka boleh memiliki semangat di dalam hidupnya, sekalipun sementara melewati situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi kami percaya dengan kebenaran firman-Mu ini, mereka boleh menikmati satu pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat kemuliaan sepenuhnya kembali kepada Bapa di surga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu melimpah atas kami semua.
Amin.